Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahrah Rohmani dari Prodi PGSD Kebumen, kelas 2C dengan NIM K7324122. Pada video kali ini saya akan menampilkan materi mengenai dinamika internal bangsa Indonesia khususnya dalam bidang politik. Pertama, mari kita lihat perubahan politik yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir memengaruhi bangsa kita. Yang pertama, terjadi loncatan demokratisasi dan transparansi yang hampir tanpa batas. Hal ini membuat tak ada lagi batasan kerahasiaan di negara kita, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Yang kedua, sistem multipartai berkembang pesat. Sistem multipartai yang berkembang di beberapa negara dianggap kurang efisien termasuk di Indonesia karena adanya sistem multipartai ini dapat membuat pemerintahan menjadi tidak stabil dan kesulitan dalam mencapai konsensus serta memperlambat pengambilan keputusan suatu negara. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden yang belum disertai kesiapan infrastruktur sosial politik. Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan salah satu bentuk kemajuan berdemokrasi. Akan tetapi, banyak masyarakat yang belum siap secara mental untuk menjalankan sistem ini. Akibatnya, proses berdemokrasi sering terhambat dengan adanya politik uang, kepentingan pribadi, dan kesadaran demokrasi yang rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketidakstabilan politik. Yang pertama, kekuasaan DPR-DPRD sering digunakan untuk manuver politik. Kekuasaan DPR dan DPRD seharusnya digunakan untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara adil dan objektif. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan DPR dan DPRD itu justru digunakan untuk kepentingan politik kelompok lain. Hal ini memicu ketegangan politik dan menghambat kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah mendorong banyak wilayah untuk melakukan pemekaran dengan alasan pembangunan dan pelayanan. Namun, pemekaran wilayah tersebut sering tidak didasari dengan pertimbangan kepentingan nasional, melainkan motif politik. Akibatnya, sistem ketatanegaraan menjadi tidak tertata dan terkesan kacau. Setelah melihat ketidakstabilan di bidang politik, kini kita masuk pada persoalan yang lebih mendasar, yaitu mulai melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai dasar bangsa yang selama ini menjadi landasan bagi kehidupan kita. Melemahnya komitmen terhadap nilai dasar bangsa. Nilai dasar bangsa seperti Pancasila semakin terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini, Pancasila hanya tinggal sebagai simbol formal. Eksistensi Pancasila tampak hanya dalam status formalnya saja, yaitu sebagai dasar negara. Tetapi, sebagai sistem filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, praktik pembangunan dan penyelenggaraan negara mulai terlepas dari konsep filosofis bangsa. Saat ini, masyarakat dan bangsa Indonesia telah kehilangan dasar, pegangan, dan arah pembangunan. Lalu, apa penyebab dari melemahnya nilai-nilai tersebut? Kita bisa menelusurinya melalui dua sumber utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang saling berkaitan. Faktor eksternal. Pertama, globalisasi dan liberalisme seperti kapitalisme ekonomi dan demokrasi liberal politik. Yang kedua, nilai-nilai asing menyusup melalui teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor internal atau dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Pertama, kesalahan sebagian masyarakat Indonesia dalam memahami Pancasila. Masyarakat menganggap Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Selanjutnya, sebagian masyarakat lain menganggap
bahwa Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Segala titik kelemahan Orde Baru linier dengan Pancasila, sehingga sebagian masyarakat menyalahkan Pancasila, bahkan anti-Pancasila. Akibat dari pengaruh-pengaruh tadi, kita dapat melihat terjadinya disorientasi nilai dan distorsi nasionalisme di tengah masyarakat. Mari kita bahas lebih dalam tentang hal ini. Di era modern ini, masyarakat Indonesia mengalami berbagai perubahan yang sangat cepat dan menyeluruh. Perubahan ini terjadi di berbagai aspek kehidupan yang berdampak pada cara berpikir dan bertindak masyarakat. Salah satu akibat dari perubahan besar ini adalah disorientasi nilai, yaitu ketika masyarakat kehilangan arah terhadap nilai-nilai dasar yang sebelumnya menjadi pedoman. Sebagai contoh, masyarakat mulai bertransisi dari kehidupan desa ke kota, dari sektor agraris ke sektor industri, dan dari pola pikir yang tradisional ke pola pikir yang modern. Hal ini menyebabkan nilai-nilai lama yang bersifat kolektif tergantikan oleh nilai-nilai baru yang lebih rasional dan individualistik. Akibat dari disorientasi nilai ini muncul pula distorsi nasionalisme, di mana makna dan semangat kebangsaan mulai mengalami penurunan. Rasa kebersamaan di tengah masyarakat mulai luntur, kepercayaan atau trust antar warga negara menurun, sehingga mudah muncul rasa saling curiga dan kecenderungan untuk menjatuhkan satu sama lain. Kondisi ini pada akhirnya melemahkan kohesi sosial atau kekompakan dan solidaritas dalam masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.